Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube Akhirnya Aku Tahu. Perkenalkan, nama saya Ibnu Tito Destiadi dan kita semua ada di sini untuk belajar. Apa kabar teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai prediksi integrasi nilai SKD dan SKB. Nah, ini sangat berguna bagi teman-teman apabila ingin mengetahui nih atau sudah penasaran terkait berapa sih nilai SKB yang saya perluin untuk bisa lulus. Nah, di sini banyak hal yang perlu teman-teman cermati yang kita akan bahas satu persatu. Tapi sebelum kita belajar lebih jauh, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan share ke teman-teman yang lain agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari informasi ini. Nah, tahu nggak sih teman-teman, kalau hasil akhir tes teman-teman nanti itu merupakan hasil integrasi dari SKD dan SKB nih. Nah, dengan bobot penilaian hasil masing-masing, yaitu SKD sebesar 40% dan SKB sebesar 60%. Nah, semua itu diatur sesuai dengan peraturan Menteri Menpan RB nomor 23 tahun 2019. Jadi, adapun untuk teman-teman ini sudah lulus SKD nih dan sudah ke tahap SKB. Jadi untuk bisa melihat kriteria dari penilaian SKB ini di mana sih? Nah, teman-teman bisa lihat di website ataupun surat pengumuman dari masing-masing instansi yang teman-teman pilih nih. Jadi, nih contohnya di sini saya mencontohkan adalah kriteria penilaian SKB dari Kementerian Keuangan, di mana ini dikeluarkan berdasarkan surat pengumuman yang setelah mendapatkan pengumuman hasil SKD, kemudian akan ada pengumuman terkait pelaksanaan SKB ini. Nah, di dalamnya bisa teman-teman ada kriteria penilaian SKB-nya. Nah, di sini teman-teman harus cek nih ataupun harus fokus terhadap nilai kriteria SKB nih atau pembobotannya seperti apa, karena disitulah yang akan menjadi poin ataupun juga nilai yang akan mempengaruhi terhadap SKB teman-teman, hasil dari SKB teman-teman. Nah, di sini saya contohin berdasarkan penilaian SKB Kemenkyu, yaitu ada bobot di psikotes online yaitu 30%, tes kesehatan dan kebugaran sebesar 30%, dan wawancara sebesar 40%. Nah, dari masing-masing kriteria ataupun bobot ini ada passing grade nih. Nah, teman-teman harus perhatiin juga, karena apabila teman-teman tidak memenuhi passing grade, walaupun SKB teman-teman tinggi nih, tapi di salah satu bobotnya teman-teman tidak lulus passing grade, maka tetap aja nih teman-teman bisa ada kemungkinan untuk tidak lulus. Nah, nanti akan saya contohin juga contoh yang bisa tidak memenuhi passing grade dan padahal nilainya tinggi nih tapi tidak memenuhi passing grade di salah satu bobotnya, maka dia tidak memenuhi syarat seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa psikotes online memiliki passing grade yaitu 75 untuk tingkat D3 dan 76 tanpa nilai 1 pada aspek psikologis pada pendidikan S1 dan S2. Terus tes kesehatan dan kebugaran, di mana di sini ditulis hasil kebugaran bernilai cukup dan akan dikonversi dalam angka. Nah, namun perlu teman-teman ketahui kalau untuk di Kemenkyu ini ternyata ada informasi tambahan nih. Informasi tambahannya yaitu sesuai dengan peraturan
dari Menpan RB nomor B/685 tahun 2018 kemarin, di mana dikatakan bahwa pelamar yang memenuhi passing grade psikotes dengan cara serta memiliki hasil TKK berkategori cukup atau baik dengan nilai TKK-nya nih lebih dari atau sama dengan 50. Nah, di sini nih teman-teman bisa lihat bahwa memang passing grade dikatakan baik atau cukup itu di atas atau lebih sama dengan 50 yang dimasukkan dalam kelompok pertama. Nah, terus pelamar yang memenuhi passing grade psikotes dan wawancara serta memiliki hasil TKK berkategori kurang dengan nilai TKK 35 sampai dengan 49,9 itu sebagai kelompok kedua. Jadi kategori pertama harus lebih dari nilainya harus lebih dari 50, kategori kedua yaitu 35 sampai 49. Nah, namun apabila teman-teman tidak masuk di salah satu dari kedua kategori ini, maka ada kemungkinan bahwa teman-teman itu bisa tidak memenuhi syarat seperti itu. Nah, lanjut yang selanjutnya adalah wawancara di mana bobotnya 40%. Di sini passing grade-nya yaitu 70 dan integritas tidak boleh pada level 1. Nah, begitupun dengan pelamar dan formasi yang lainnya. Teman-teman harus cermat nih, teman-teman harus tahu passing grade dan bobot masing-masing. Oke. Selanjutnya, nah di sini saya akan mencontohkan nih. Ini salah satu contoh dari format hasil integrasi penilaian SKD dan SKB. Nah, di sini. Nah, namun teman-teman nggak perlu khawatir nih, karena saya udah membuat prediksi integrasi nilai ini di sini dengan menggunakan format Excel. Jadi teman-teman yang ingin memprediksi nih, kira-kira saya nilainya berapa ya supaya bisa kira-kira bisa lulus nih ataupun bisa mengalahkan saya pelamar-pelamar yang lain. Nah, di sini bisa kita cek teman-teman untuk misalnya untuk ini dimasukin aja nilainya yang SKD kemarin, SKD teman-teman kemarin. Nah, di sini kenapa skala 100 yang itu 75 itu didapat dari kan nilai SKD ini totalnya sama dengan 500 nih. Nah, makanya kita bagi 5, dapatlah 75,8. Nah, itu dikalikan dengan 40%, dapatlah bobotnya. Di sini nilai yang setelah dibobotkan. Nah, untuk nilai SKB teman-teman di sini karena saya contohin berdasarkan SKB Kementerian Keuangan di mana itu ada 3, jadi saya masukin aja. Setelah itu dimasukin nilainya, masukin bobotnya, terus nanti skor SKB-nya itu didapat dari bobot dikali nilai. Terus didapatlah totalnya ini dari total penjumlahan semuanya. Terus dibobotin. Nah, di sini saya akan mencontohkan memasukkan nilai dari masing-masing nilai sesuai dengan passing grade-nya dulu nih. Nah, misalnya tadi psikotes itu passing grade-nya adalah 76. Kita masukkan 76. Terus tes kesehatan dan kebugaran tadi kan minimal ataupun batasnya adalah lebih dari atau sama dengan 50. Ini saya masukin aja 60. Terus wawancara yaitu minimal 70. Nah, saya masukin aja 75. Nah, akhirnya total nilai akhir hasil akhir dari integrasi nilai SKD dan SKB teman-teman adalah 72,8. Nah, apakah ini cukup nih teman-teman? Oke, bisa kita lihat di salah satu contohnya. Oke. Di sini kalau teman-teman lihat nah, ini merupakan salah satu pengumuman kelulusan dari tes di Kementerian Keuangan. Nah, di sini kebetulan formasinya yang dibutuhkan adalah 16. Nah, di sini ternyata bisa teman-teman lihat, ternyata yang di posisi 17 ini
nilainya lebih tinggi daripada yang di posisi yang lain ataupun daftar yang lain. Contohnya nih, di 16 mendapatkan nilai akhirnya 68. Tapi kok kalau teman-teman lihat di keterangan sini, yaitu P1 garis miring L ini artinya pelamar yang lulus, sedangkan yang di sini P1 garis miring TMS adalah yang tidak memenuhi syarat atau tidak lulus nih teman-teman. Padahal kalau dilihat dari nilainya, kan nilainya lebih tinggi nih, kok bisa ya? Nah, di sini nih teman-teman harus cermati dari yang bobot tadi sama dari masing-masing nilai passing grade dari bobot yang diperlukan tadi. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai dari 71,468 ini diperoleh dengan SKB-nya dengan 41. Nah, coba kita cek. Nah, di sini ternyata yang membuat peserta tidak memenuhi syarat adalah tes kesehatan dan kebugarannya nih teman-teman. Ternyata tes kesehatan dan kebugarannya adalah kurang dari passing grade-nya, sehingga walaupun nilai akhirnya tinggi, namun peserta tersebut tidak memenuhi syarat karena tes kesehatan dan kebugarannya di bawah passing grade. Jadi perlu diperhatikan teman-teman. Jadi walaupun nilai yang lainnya tinggi dan salah satunya ada yang rendah, apabila tidak memenuhi passing grade tetap akan dimasukkan tidak memenuhi syarat. Jadi teman-teman harus benar-benar mencermati passing grade dari masing-masing tes yang akan diadakan dalam SKB instansi teman-teman nih. Nah tadi yang saya contohin aja dengan memasukkan dengan nilai yang hanya sesuai passing grade aja nih teman-teman, nggak usah banyak-banyak, sesuai passing grade aja. Nah, totalnya akhirnya 72. Sedangkan untuk nilai yang saya contohin dari nilai hasil Kemenkeu itu 69 aja udah masuk lulus nih teman-teman. Jadi teman-teman memang harus berjuang untuk bisa melewati passing grade masing-masing. Jadi teman-teman harus melihat apa sih teman-teman yang masih kurang. Misalnya teman-teman ini masih, waduh ternyata memang tes kesehatan dan kebugaran saya masih kurang nih. Jadi teman-teman harus rutin dan lebih giat lagi untuk bisa memaksimalkan diri agar bisa lulus dari tes tersebut, itu lulus passing grade tes tersebut. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi di sini nanti akan saya sertakan file Excel prediksi integrasi nilainya. Jadi teman-teman sudah tidak perlu lagi membuatnya, tinggal inputin aja yang nilai yang teman-teman inginkan. Nanti misalnya saya ingin nilai akhirnya 80 nih. Oh ya udah, berarti saya harus dapat psikotes nilainya berapa ya? Misalnya 90. Wawancaranya 90. Wah, ternyata ketika psikotes dan wawancara saya 90, namun tes kesehatan kebugaran saya masih rendah, total akhirnya 78 nih Mas ya. Jadi teman-teman memang harus berusaha semaksimal mungkin. Berarti kesehatan dan kebugaran harus 70 seperti itu. Nah, oke, mungkin sekian dari saya. Semoga video bermanfaat dan tetap semangat ya teman-teman.